Imparsial bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang hak asasi manusia menggelar diskusi bertema kemunduran demokrasi dan pembajakan konstitusi. Diskusi yang digelar di Tebet, Jakarta Selatan itu merupakan bagian dalam peringatan Hari Anti Korupsi dan HAM Internasional. Pada diskusi itu, aktivis menyoroti rekam jejak para calon presiden yang akan berlaga di pemilu 2024. Kontras salah satunya menyoroti tentang catatan buruk pelanggaran HAM di masa lalu yang melibatkan capres nomor urut 2. Terduga pelaku yang hari ini masih mencalonkan diri sebagai calon presiden dengan nomor urut 2, katakanlah Prabowo Subianto, yang memang sudah menjadi rahasia umum bahwa dia seharusnya bertanggung jawab atas peristiwa penculikan maupun penghilangan orang secara paksa tahun 97-98. Namun hari ini masih tetap eksis dan masih tetap diberikan ruang untuk mencalonkan diri sebagai kandidat presiden. Sementara untuk capres nomor urut 1 dan 3, Kontras menilai para paslon juga turut andil dalam melanggengkan pelanggaran HAM. Pun kedua calonnya lagi punya rekam jejak yang sama, ada rekam jejak peristiwa Kendeng maupun Wadas untuk calon nomor urut 3, dan calon nomor urut 1 yang masih punya tanggung jawab atas kekejamannya dalam menggusur warga Pancoran Buntu tahun 2021 kemarin gitu. Nah, Kontras menilai selama negara belum mengungkap pelaku kejahatan HAM atas pelanggaran HAM berat di masa lalu, selama itu pula masyarakat tidak akan memperoleh kemerdekaan hak asasi manusia. Senada, Imparsial menilai era reformasi akan selesai ketika negara dipimpin oleh seseorang yang memiliki catatan kelam atas kejahatan kemanusiaan di masa lalu. Untuk itu, publik harus cerdas dalam memilih. Kalau misalnya pemimpin politik selanjutnya merupakan bagian dari masa lalu, punya catatan serius dalam konteks kejahatan politik negara, kejahatan kemanusiaan, saya kira bisa dikatakan era reformasi sudah selesai. Tidak ada relevansi lagi kita ngomongin tentang era reformasi gitu. Selanjutnya, Kontras mengajak masyarakat menggunakan hak pilih pada pemilu 2024 dengan bijak. Rekam jejak para calon presiden perlu menjadi perhatian agar tidak salah memilih pemimpin untuk 5 tahun yang akan datang. Ya, karena momentum pemilu ini terjadi setiap 5 tahun sekali, tentunya jangan sampai masyarakat Indonesia memilih menggunakan hak pilihnya dengan secara sembarangan dan tidak melek terkait dengan rekam jejak dari masing-masing capres, terus juga mengulik bagaimana masing-masing tawaran dari visi misi yang diusung oleh masing-masing calon, apakah sudah menyangkut ataupun mengakomodir masing-masing keinginan atau hak-hak setiap warga negara atau bagaimana. Nah, seharusnya. Sebagai informasi, tahun ini Indeks Demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Dari yang tadinya di peringkat 52, turun menjadi 54 sebagaimana Riset Economic Intelligence Unit atau EIU. Indonesia berada di bawah Kolombia yang duduk di peringkat ke-53 dan di bawah Filipina pada peringkat 52. Dengan demikian, Indonesia masuk kategori demokrasi cacat atau flawed democracy. Andini Dwi Tari melaporkan untuk Apa Kabar.